Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, Bapak himbau ya, ketika dengerin, ketika kita baca doa, semuanya membaca doa. Jangan ada yang cuma tengok, jangan ada yang kanan kiri kamu, yang tadi dari tadi orang baca doa, malah cuma nggak boleh ya. Karena membaca doa itu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Seperti apa kalau kita doanya tidak khusyuk, doanya bercanda, apakah dikabulkan sama Allah? Ya, makanya ketika kita berhubungan langsung kepada Allah, baik doa, sholat, puasa, beramal soleh, ngaji harus khusyuk karena itu langsung hubungannya dengan Allah. Ya, paham ya? Non muslim, yang muslim ketika berdoa khusyuk. Merasa doa kita, apa tujuan dari doa kita? Insya Allah kalau kita khusyuk, doanya pun akan mudah dijabah oleh Allah. Mau tidak doanya dijabah? Mau tidak doanya dikabulkan sama Allah? Salah satunya ketika berdoa harus khusyuk, harus diam, jangan sambil bercanda. Siap? Siap dipahami? Ngerti? Nah kalau ngerti, sekarang pelajaran apa? Sudah disiapkan bukunya? Siapkan dulu alat tulisnya, siapkan dulu. Nah, yang belum, silakan siapkan. Yang belum, silakan siapkan. Sudah disiapkan semuanya? Belum? Siapkan belum? Dah, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, di pagi hari ini, kita akan memasuki kepada bab A. Ya. Kemarin kan bab 1, bab 2, bab 3 sudah sama-sama kita bahas, sudah terima semua. Kita sekarang akan kita masuki ke bab yang keempat. Apa bab keempat? Hah? Nggak tahu, semalam dipelajari tidak? Semalam dibaca tidak? Kenapa tidak? Berarti semalam tidak belajar. Ya, belajar semalam. Nah, bab 4. Bab 4 yaitu tentang sholat. Ya. Halaman 34. 34 kan? Ya. Yang 33. Bab 4 halaman 34. Sudah? Alhamdulillah aku bisa sholat. Alhamdulillah aku bisa sholat. Udah ketemu? Udah ketemu belum? Oh, mana suaranya? Udah ketemu belum? Mana suaramu? Oh, Kak. Mana suaramu? Nah, udah ketemu halaman 34? Apa temanya di situ? Apa? Alhamdulillah aku bisa sholat. Sekarang Bapak tanya, sudah bisa sholatkah belum? Yakin? Benar? Sehari semalam ada berapa waktu sih sholat itu? 5 apa 3? 5 apa 6? Sebutkan
sebutkan dong 5 itu apa aja? Dari sholat subuh dulu. 1 sholat, 2 sholat, 3 sholat, 4 sholat, 5 sholat, 6 sholat. Ada gak? Berarti sehari semalam ada 5 waktu. Kalau sholat subuh, berapa rakaat sholat subuh? Berapa? Ada gak sholat subuh yang 3 rakaat? Kalau sholat zuhur, berapa rakaat sholat zuhur? Kalau sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kalau dijumlahkan seluruhnya berapa jumlah rakaatnya? Sehari semalam ada 17 rakaat. Harus komplit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus komplit 17 rakaat. Pak, kok bisa? Apa emang bisa itu dikurangi? Ya tidak bisa. Terus ditambah? Tidak bisa. Sehari semalam jumlah rakaat yang wajib Allah perintahkan kepada seluruh umat muslim sebanyak 17 rakaat. Kamu kemarin mengurangi atau kamu semalam tadi, bukan semalam, tadi subuh, ada yang udah sholat? Gak sempat. Ada yang bangun tidurnya jam 6? Ada yang bangun tidurnya jam 7? Kalau bangun tidurnya jam 6 berarti sholat subuh gak? Sholat subuh tidak? Enggak kan? Karena bangunnya ke siang. Berarti kalau tidak sholat subuh, jumlah rakaatnya utuh gak 17? Utuh nggak? Jadi berapa dong? Jadi berapa? Berapa? Jadi 15. Karena subuh 2 rakaat, subuhnya nggak dilaksanakan, menjadi 5. Komplit nggak kira-kira? Mengurang tidak? Mengurang. Maka kalau kita mengurangi jumlah rakaat sholat hari malam, kita mendapat dosa. Oh enggak dapat dosa? Oh tidak. Makanya jangan mengurangi waktu sholat. Sekarang Bapak tanya, tadi sholat subuh 2 rakaat, betul nggak? Yakin? Kalau sholat subuh 2 rakaat, niatnya seperti apa sih? Nah ya, niat sholat subuh itu seperti apa sih? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang hafal? Niat sholat subuh seperti apa? Usolli fardhu subhi salasa raka'atin. Betul nggak? Betul nggak? Dengerin. Usolli fardhu subhi salasa raka'atin. Betul nggak? Betul apa salah? Hah? Coba, betul apa salah? Usolli fardhu subhi salasa raka'atin. Betul apa salah? Benar apa salah? Yang benar adalah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaq. Itu yang betul. Berarti yang awal Bapak tadi salah atau benar? Awas jangan kacau. Kalau sholat subuh 2 rakaat, niatnya pun harus 2 rakaat. Tidak boleh niat sholat subuh 3 rakaat, sholatnya tidak sah. Berarti yang benar gimana? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ata'at lillahi. Hafal gak semuanya? Hafal tidak? Siapa yang belum hafal? Ada yang belum hafal niat sholat subuh? Apa mau dengar? Putra dulu yang baca, kemudian putri.
Ketika putra baca, putri diem. Kamu dengar nih, kompakan mana? Suaranya lantangan mana? Kalau lantang berarti hafal semuanya. Siap? Siap gak? Oh, enggak. Nah, siap gak baca yang sholat subuh? Coba putra dulu. Putri diam. Putra yang kompak. Masuklah antara putri ya. Semuanya harus baca putra. Yang putri diam. Siap? Satu, putra dulu. Dua, tiga. Putranya diam. Kompakan mana nih ya? Kayaknya ini banyaknya seimbang nih. Kalau jumlah seimbang kayaknya nih. Banyak putra dikit. Ya coba. 1, 2, 3. Ulangi lagi, yang putra diam, jangan ada yang ngikutin ya, khusus putri. Kompakan mana antara putra dan putri? Yang sekali lagi, 1, 2, 3. Dan sholat itu merupakan perintah Allah yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sering kamu dengar peringatan Isra Mi'raj? Itu merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjemput ajaran atau hakikat tentang ibadah sholat. Allah perintahkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril untuk dijemput sholat tersebut berhadapan langsung dengan Allah. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengendarai buruk. Untuk apa? Sebagai kendaraan beliau, sebagai kendaraan Nabi Muhammad mencapai kepada zat ilahi, mencapai kepada Allah Subhanahu. Sebab tidak ada lagi makhluk yang Allah izinkan, yang Allah kehendaki untuk sampai ke alam lahut, untuk sampai ke alamnya Allah. Jangankan makhluk, malaikat Jibril aja, malaikat Jibril yang tiap hari diperintah oleh Allah, beliau tidak sanggup masuk ke dalam alam lahut, masuk ke dalam wilayah Allah, malaikat Jibril. Makanya Allah perintahkan untuk kepada buruk untuk masuk ke alam lahut, untuk masuk ke alam buruk siap, karena dengan persiapannya Allah buatkan buruk, Allah buatkan Nabi Muhammad sehingga buruk dan Nabi Muhammad sampai tersebut ke alam Allah Ta'ala lahut untuk apa? Menerima ibadah sholat yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tanggal berapa peristiwa Isra Mi'raj itu? Tanggal 27 bulan Rajab. Tanggal 27 bulan Rajab, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Awalnya 50 waktu, bukan 5 waktu perintah sholat itu, 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad turun mendapatkan perintah sholat 50 waktu, dalam perjalanan Nabi Muhammad banyak bertemu dengan para nabi. Disarankan jangan 50 waktu, terus dipangkas. Kenapa bisa dipangkas? Kenapa bisa dikurangi? Takutnya
umat Muhammad di akhir zaman tidak mampu untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Bahkan sekarang yang 5 waktu juga banyak yang meninggalkan sholat, ya kan? Cuma 5 waktu, apalagi 50 waktu. Makanya Nabi Muhammad terus meminta dispensasi, meminta keringanan kepada Allah agar sholatnya dikurangi. Dan akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sehari semalam hanya 5 waktu saja. Itu cerita singkat tentang pertama kali Allah wajibkan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan sholat fardu. Sholat yang 5 waktu ini hukumnya fardu ain. Ya, arti fardu ain itu apa? Setiap individu, setiap umat muslim satu wajib melaksanakan sholat. Tidak boleh diwakili. Tuh aku udah diwakili sama ayah, aku nggak mau sholat lagi. Nggak bisa. Karena hukum fardunya adalah fardu ain, fardu yang dilaksanakan, yang diwajibkan kepada setiap umat Islam. Setiap individu satu umat Islam wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Paham sampai sini? Paham tidak? Jadi sholat itu hukumnya wajib, harus dikerjakan. Fardunya termasuk fardu ain. Setiap umat muslim, individu umat muslim harus wajib melaksanakan sholat. Laki-laki sholatnya di mana? Rasul tekankan, anjurkan untuk sholat di masjid. Kalau perempuan, untuk di rumah saja. Ya. Udah? Ada yang tanyakan? Cukup? Kemarin kita tulis yang sholat udah belum? Belum ya? Nah, kita akan tulis niat sholat terlebih dahulu. Buka buku tulisnya, kita tulis niat sholat subuh dan sholat. Ya, itu betul nih.
niat sholat subuh. Satu lagi niat sholat maghrib. Ya, panjang banget ada di sini tadi. Kelihatan juga. Ya, tulis. Cuma dua niat sholat subuh dan niat sholat maghrib. Yang kecil sudah biar